disciples, transforming lives. Di mata Tuhan, Anda begitu bernilai. Sekalipun hari ini dosa membawamu ke bawah, ke lembah. Anda melakukan sesuatu yang hina, dunia menghempaskanmu ke bawah. Tapi hari ini, kalau Anda menerima kuasa darah Kristus, dari harga yang dibayarkan Yesus untuk menebus Anda bisa tahu bahwa nilai Anda itu tinggi sekali. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan secara berseri. Ya, tiap kebaktian saya sampaikan firman Tuhan yang berbeda-beda. Dan di ibadah pertama ini saya akan sampaikan tentang kuasa darah Yesus. Saudara, kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia itu curahkan semua darahnya untuk kita. Tidak ada sisa. Bagaimana kita tahu Yesus itu dicambuk, ya, kulitnya melepuh, daging terkoyak, ada darah tercurah. Lalu bagaimana Yesus dimahkotai duri. Dan dia dipaku di tangan dan kaki, dia digantung di atas kayu salib. Bahkan ketika ia telah menyerahkan nyawanya, kita tahu bahwa ada prajurit-prajurit itu yang menusukkan tombaknya ke lambung. Lalu di situ keluar darah hingga tetes terakhir. Lalu sisanya keluar air. Dengan kata lain, darah Yesus itu tercurah. Tidak ada bekasnya, tidak ada sisanya. Saudara, dia mencurahkan darahnya semuanya hingga tetes terakhir bagi kita semua. Nah, kenapa darah itu penting? Khususnya di momen Jumat Agung ini kita memperingati kematiannya. Kenapa darah itu penting? Saudara, darah itu unsur yang sangat sentral di dalam pemberitaan Injil. Bahkan kenapa itu dikatakan sentral? Karena bagi orang Yahudi darah itu penting. Mengandung makna yang luar biasa. Karena orang Yahudi percaya di dalam darah itulah terkandung nyawa. Di dalam darah itu terkandung nyawa. Jadi darah adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Katakan amin. Nah, hari ini kalau kita percaya bahwa darah Yesus tercurah semuanya bagi kita semua, bagi kita tanpa ada sisa, apa yang terjadi ketika Yesus itu mencurahkan darahnya? Ternyata ada kuasa yang terjadi ketika Yesus curahkan darahnya bagi kita. Dan setan tidak mau kita mengerti kebenaran ini. Nah, itulah sebabnya hari ini saya dengan cepat akan bagikan ada 5 hal atau 5 kuasa apa yang terjadi ketika kita menerima darah Kristus. Yang pertama, catat baik-baik, darah Yesus mengampuni dosa kita. Katakan mengampuni dosa kita. Coba kita lihat sebuah ayat, Matius pasal yang ke-26, kita baca di ayat yang ke-28. Ada 6 poin kuasa darah Yesus, bukan 5. Matius 26 ayat yang ke-28 dikatakan begini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah yang dicurahkan Yesus di atas kayu salib itu punya kuasa untuk mengampuni dosa kita. Kata mengampuni di sini, kata pengampunan dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata apesis. Saudara nggak perlu tahu itu tulisannya bagaimana, yang penting artinya apa? Membebaskan dari hukuman. Jadi ketika darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib, ternyata darah itu punya kuasa untuk membebaskan kita dari hukuman. Kenapa darah Yesus itu bisa punya kuasa untuk membebaskan kita dari hukuman? Karena ternyata Yesus itu menggantikan posisi kita untuk menerima hukuman. Hari ini tidak ada loh kabar baik yang seperti ini di dunia kecuali kabar baik Injil. Bagaimana Tuhan itu turun ke dunia, Tuhan yang suci dan tidak berdosa. Karena dia Tuhan, maka dia itu bisa melakukan atau dia berkuasa untuk menjelma menjadi manusia. Sekalipun Tuhan itu punya kuasa untuk menjelma menjadi manusia, ketika dia menjelma itu dia tidak mematahkan yang namanya hukum natural. Ia itu lahir di dalam rahim perempuan, jadi dia nggak datang dari sorga, turun dari awan-awan, enggak. Dia masuk di dalam prosesnya. Dia lahir bahkan dari keturunan
ya dari Yusuf dan dari Maria itu kalau di garis keturunannya, saudara itu nggak salah seperti yang dinubuatkan. Hanya Maria itu tidak mengandung karena persetubuhan. Ya, itu karena Roh Kudus. Tapi Yesus itu harus lahir secara normal, menjadi manusia. Enggak tiba-tiba muncul dari langit, inilah Yesus. Tidak. Yesus lahir sebagai manusia, dia kudus, dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Dia menjalani kehidupan yang harusnya kita jalani. Termasuk ia menjalani hukuman yang harusnya kita jalani. Manusia sudah gagal. Dia kudus, dia suci, dia tidak berdosa. Tapi di ujungnya ia dijadikan berdosa supaya dia bisa gantikan hukuman yang harusnya kita jalani. Katakan amin. Nah, once dia curahkan darahnya, bagi kita ternyata darah itu punya kuasa untuk membebaskan kita dari hukuman. Jadi hari ini kalau saudara renungkan, siapa sih di tempat ini yang gak berdosa? Kita ini lahir dikandung di dalam dosa. Kita ini waktu lahir, sekalipun kita ini innocent, tapi kita ini punya nature atau sifat berdosa. Makanya kita semua setuju ya, bahwa gak ada seorang pun yang mengajari kita berbohong waktu kecil, tapi kita bisa bohong. Gak ada seorang pun yang ngajarin kita ini untuk untuk tamak, ya kakaknya dikasih 2, adiknya dikasih 3, nggak terima, gitu ya. Kita rebut, nggak terima, nggak adil. Dari mana itu? Itu dari sifat keberdosaan kita. Nggak ada yang namanya les-lesan untuk mencuri atau berbohong, nggak ada. Kursus berbohong atau mencuri nggak ada. Kita nggak pernah diajar oleh orang tua kita berbohong dan mencuri, tapi kita bisa lakukan itu karena nature kita berdosa. Nah, tahukah saudara, ternyata upah dosa itu adalah maut. Makanya hari ini ada penipuan yang luar biasa di dunia ini, ya, yang berasal dari si jahat. Si jahat itu membohongi manusia. Banyak dari kita ini tertipu. Tertipunya apa, saudara? Kita menyangka bahwa dosa itu gratis. Kita menyangka bahwa melakukan dosa itu kita bisa lakukan semau kita dan itu free. Ternyata dosa itu selalu ada konsekuensi. Dosa itu mendatangkan hukuman. Memang dosa itu ketika iblis tawarkan kepada kita selalu nikmat bagi daging kita. Tapi ujungnya kita sangka itu adalah gratis, tapi ternyata bayarannya adalah jiwa kita. Upah dosa adalah maut. Maut itu gak main-main loh. Maut itu bukan hanya sekedar mati, tapi maut itu binasa secara kekal. Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya kita ini tertipu. Dunia tertipu dengan apa? Kita menyangka dengan kita hidup semaunya, kita bisa lakukan apa yang kita mau, kita bisa coba semua dosa, kita menyangka itu adalah ekspresi dari kebebasan. Tapi sebetulnya kalau Anda mau jujur, itu adalah perbudakan. Banyak orang yang melakukan dosa, ujungnya itu bukan puas, bukan bahagia, tapi tambah kosong, tambah hampa, dan itu mengikat. Nah, akibatnya apa? Orang terus berbuat dosa dan ujungnya itu maut. Nah, siapapun yang berdosa hari ini selalu ada ganjarannya. Nah, darah Yesus itu punya kuasa untuk apa, saudara? Membebaskan kita dari hukuman. Kabar baiknya buat kita adalah siapapun kita, tidak peduli seburuk apapun dosa kita, tidak peduli sekelam apa atau semerah apa dosa kita, darah Yesus cukup berkuasa untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Katakan amin. Tengok kanan kiri, katakan begini, Anda tidak perlu dihukum. Kenapa kita nggak perlu dihukum, Bapak Ibu? Karena Yesus telah menanggung dan menerima hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Sehingga ketika darahnya tercurah, kita bebas dari hukuman. Darah Yesus berkuasa memberikan kita pengampunan dosa, plus membebaskan kita dari yang namanya hukuman.
Jadi hari ini siapapun di tempat ini, kalau Anda percaya kepada Yesus, kalau Anda mengakui karyanya di atas kayu salib, dan Anda mengakui dia sebagai Tuhan, menerima kabar baik Injil ini, saudara, Anda menjadi lahir baru dan pulang dari tempat ini, Anda bisa hidup dalam damai sejahtera dan dalam kepastian bahwa Anda dibebaskan dari hukuman. Ya, kita percaya ketika kita mati kelak, saudara, kita tidak lagi berada dalam hukuman. Ada amin? Jadi pulang dari tempat ini, saudara bisa bebas dari rasa bersalah. Anda gak perlu jatuh dalam kebinasaan kekal, menerima hukuman kekal. Ya, dalam bentuk neraka kekal. Karena apa? Darahnya berkuasa membebaskan kita dari hukuman. Katakan apesis, membebaskan dari hukuman. Dan ini kepastian, amin. Yang kedua, darah Yesus itu membenarkan kita. Coba kita lihat Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti, katakan pasti. Dibenarkan oleh siapa? Oleh darahnya. Ketika darahnya itu membenarkan kita, dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata pasti ini sama sekali tidak mengandung kata keraguan sedikit pun. Gak ada moga-moga. Ya, moga-moga kamu gak dimurkai Allah, gak ada. Ketika kita menerima karyanya di atas kayu salib, menerima kabar baik Injil Yesus Kristus, kita mengakui kematiannya adalah bagi kita. Ketika darahnya tercurah, ada kuasa yang mengalir. Yang pertama adalah darahnya berkuasa untuk membebaskan kita dari hukuman, mengampuni dosa kita. Yang kedua ternyata darahnya itu berkuasa untuk membenarkan kita. Katakan membenarkan. Nah, karena kita dibenarkan oleh darahnya, kita ini beroleh kepastian. Kita pasti. Jadi hari ini kalau Anda jadi orang Kristen, sudah lahir baru, jangan terus ragu-ragu hari ini aku selamat enggak ya. Terus wondering kira-kira aku ini masuk ke sorga enggak ya. Saudara, keselamatan kita itu by grace, by anugerah. Dan anugerahnya itu dikerjakannya di atas kayu salib. Sekalipun itu anugerah itu kita terimanya gratis, tapi itu tidak murah. Karena somebody atau seseorang membayarnya bagi kita. Katakan amin. Dan ketika dia membayarnya, itu dia bayar bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal kata Alkitab. Dan darah ini berkuasa untuk membenarkan kita. Saudara, iblis ingin menuduh Anda terus. Kamu itu pejinah, kamu itu perokok, kamu itu penipu. Lihat dosamu itu banyak. Lihat kamu itu bukan orang yang baik. Terus menuduh kita sehingga membuat kita ini terus bertanya-tanya di hadapan Tuhan. Kalau aku mati nanti, aku masuk kemana ya? Apakah aku akan luput dari murka Allah? Atau aku akan kena murka Allah? Hari ini jawabannya, darah Yesus membenarkan kita. Katakan amin. Kita pasti akan diselamatkan dari apa? Murka Allah. Kalau Anda ragu-ragu lebih baik ini satu ayat Alkitab dilobangin. Kata pastinya dihilangin atau ditip X. Dicoret. Ya. Nah, apa arti dari membenarkan atau dibenarkan dalam bahasa Yunani yang itu pakai kata dikaio. Artinya mengubah menjadi tidak bersalah. Jadi kita ini pada awalnya bersalah karena kita berdosa. Kita ini gak boleh loh menyombongkan diri lalu berkata aku bukan orang berdosa. No, itu orang yang tidak tahu diri. Kita ini sudah lahir dalam dosa dan kalau kita ini mau fair diukur perbuatan dosa kita. Perbuatan dosa kita ini banyak.
Alkitab katakan gak ada satupun yang benar di muka bumi ini. Gak ada satupun yang baik. Semuanya telah berbuat dosa. Sesaleh apapun dikatakan Alkitab, kesalehan kita itu kain kotor di mata Tuhan. Filthy rags, itu kain kotor, itu jijik. Tuhan itu najis mau jamah karena dia kudus. Jadi sesuci-sucinya kita itu kain kotor, kain lap. Ada amin? Nah, pada awalnya kita ini bersalah, berdosa, gak ada satupun berbuat benar. Tapi melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kita semua yang tadinya berdosa, tadinya bersalah, itu tiba-tiba diubah statusnya, dianggap tidak lagi bersalah. Itu artinya dibenarkan. Jadi status kita ketika kita terima darah Yesus, status kita ini berubah dari bersalah menjadi tidak bersalah. Kalau dalam pengadilan saudara, Anda itu dijadikan, saudara itu sudah dianggap tersangka lalu diketok palu, Anda ini sudah memang terbukti bersalah. Tiba-tiba selama misalnya Anda ini sudah jalani hukuman ya, karena memang Anda terbukti bersalah. Tiba-tiba presiden itu memberikan Anda grasi. Ya, dan Anda jadi bebas yang harusnya Anda dihukum 20 tahun, Anda ini baru 2 bulan menjalani, tiba-tiba ada putusan bahwa Anda terima grasi. Apa maksudnya grasi? Grasi itu maksudnya begini, yang tadinya Anda itu diketok palu bersalah, tiba-tiba diubah statusnya menjadi tidak bersalah. Dianggap tidak lagi bersalah sehingga Anda bisa bebas. Kabar baiknya adalah hari ini kuasa darah Yesus mengubah status kita semua. Yang tadinya bersalah menjadi tidak bersalah. Katakan amin. Itu artinya dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena darah Kristus. Amin saudara. Iblis gak mau kita tahu kebenaran ini. Iblis ingin kita apa? Terus menerus tertuduh. Iblis ingin kita ini terus menerus ragu-ragu. Kita ini jadi orang Kristen, kita percaya Injil, tapi deep inside our heart, kita ini gak percaya bahwa kita ini sudah diampuni dan dibenarkan. Di mata Tuhan, Tuhan memandang kita itu seolah-olah tidak pernah bersalah. Tuhan memandang kita ini dengan status yang baru, dibenarkan. Dianggap tidak bersalah, katakan amin. Tidak lagi bersalah. Dan kita dibebaskan dari yang namanya hukuman. Ada amin saudara? Yang ketiga, darah Yesus itu menguduskan kita. Mari kita lihat ayatnya. Ibrani 13, kita baca ayat yang ke-12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi darah Yesus itu punya kuasa untuk menyucikan kita atau menguduskan kita. Jadi once kita ini percaya Yesus, dosa kita diampuni, kita dibebaskan dari hukuman, lalu kita ini dibenarkan, kita ini yang dulunya bersalah, dianggap tidak bersalah, plus kita ini dikuduskan atau disucikan oleh darahnya. Saudara, tahukah saudara kita ini sebetulnya najis, kita ini kotor. Begitu darahnya tercurah bagi kita, darah Yesus punya kuasa untuk menyucikan kita. Sehingga sekalipun kita ini kotor, sekalipun kita ini awalnya itu merah seperti kirmisi, kita dikuduskan oleh darahnya. Kata menguduskan atau dikuduskan di sini pakai bahasa Yunani hagiazo. Artinya membuat menjadi kudus. Jadi dosa dan perbuatan dosa kita itu membuat kita najis dan kotor. Tapi karena darahnya itu berkuasa menguduskan kita. Apa maksudnya menguduskan di sini?
Saudara, kita itu dipandang layak. Kita ini dipandang layak untuk dapat melayani Tuhan. Kudus itu artinya kita ini di-separate, dipisahkan, to be set apart. Katakan amin. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita ini contohnya ya, saya itu sering mendengar ada orang-orang yang belum dibaptis. Itu ngomong begini, saya gak mau dibaptis kenapa? Saya merasa belum layak. Saya merasa belum terlalu kudus. Loh, saya bingung. Loh, kenapa? Kenapa kok berpikiran seperti itu? Karena apa saudara? Ini menurut saya ini bertentangan dengan Injil. Karena panggilan baptisan itu panggilan anugerah. Kita ini dibaptis bukan karena kita layak. Kita ini dibaptis bukan karena kita kudus. Justru hari ini kalau kita dibaptis itu karena Tuhan telah menguduskan kita dan melayakkan kita. Katakan amin. Jadi kalau ada orang merasa aku gak mau dibaptis karena aku belum terlalu kudus. Saudara, Anda tidak akan pernah merasa layak dan Anda gak akan pernah merasa terlalu cukup kudus untuk Anda dibaptis. Karena selama-lamanya sebetulnya kita ini gak layak. So hari ini kalau Anda belum dibaptis, cepat segera dibaptis. Jangan ditunda. Karena Tuhan itu consider baptisan itu sebagai perintah. Jadi jangan ditunda karena penundaan itu adalah ketidaktaatan. Padahal ini panggilan anugerah. Malah Tuhan itu bisa memandang kita sombong. Nanti someday ketika kita sudah merasa cukup layak atau cukup kudus, lalu kita dibaptis. Lalu baptisan itu akhirnya bukan lagi by grace, tapi by perbuatan kita. Aku layak dibaptis karena aku memberi diri dibaptis hari ini karena aku layak, aku kudus. Lalu kita memandang orang di sebelah kanan kiri kita, memandang apa? Gak seperti orang di samping kanan kiriku. Kamu itu sebetulnya gak layak, kenapa kok kamu dibaptis? Baptisan itu anugerah, katakan amin. Kenapa? Karena pada awalnya ketika kita terima Yesus, kita ini dikuduskan. Kita ini dipandang layak untuk kita ini melayani Tuhan. Ada amin? Kita dipandang layak. Termasuk hari ini kalau Anda diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, didorong untuk melayani. Jangan pakai alasan gak layak atau aku merasa gak terlalu kudus. Beda ya, bedakan antara pengudusan dengan ini. Pengudusan dengan dikuduskan itu beda. Bedanya di sini. Siapapun kita, ketika kita terima Yesus, seburuk apapun dosa kita ini dipandang suci atau kudus di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, semata-mata karena darahnya. Katakan amin. Nah itu terjadi ketika kita terima Yesus, langsung. Nah yang namanya sanctification atau pengudusan itu terjadinya proses. Maksudnya pengudusan itu apa? Kita memang disucikan, tapi hati kita perlu mengalami pengudusan. Makin lama kita menjadi serupa dengan Kristus. Makin lama karakter kita diubahkan. Katakan amin. Nah itu yang namanya pengudusan. Memang di dalam posisi-posisi tertentu, saudara kita gak bisa pilih, percayakan ke sembarang orang kalau hidupnya masih gak benar. Atau gak menjadi teladan. Tapi kalau hari ini Tuhan menantang kita, memberikan kita kepercayaan untuk melayani, jangan pernah sekali-kali berkata bahwa aku menolak untuk melayani karena aku merasa belum terlalu kudus atau belum terlalu layak. No. Kita semua ini hari ini memang tidak layak tapi kita dilayakkan oleh karena darah Yesus. Ada amin? Yang keempat, darah Yesus menebus atau membayar kita. Efesus 1 kita baca di ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Satu ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus
dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan itu dalam bahasa Yunaninya itu apoletrosis. Ini bukan nama penyakit ya. Artinya tindakan menebus seluruhnya. Jadi apa sih maksud atau makna dari istilah penebusan? Ternyata istilah penebusan itu istilah yang diambil dari rumah pegadaian. Kita ini sebetulnya, kita semua ini sudah digadaikan karena dosa. Kita ini ada di rumah pegadaian dan pemilik rumah pegadaian itu adalah iblis. Jadi selama kita berada dalam rumah pegadaian itu, yang punya hak atas hidup kita adalah setan atau iblis. Kita ini milik dari iblis. Tapi ketika kita menerima kuasa darah Yesus, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematiannya di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya, ternyata darah yang tercurah di atas kayu salib itu memberikan kuasa untuk menebus kita dari rumah pegadaian iblis itu. Jadi ternyata kita ini ditebus. Jadi Tuhan Yesus itu mengambil kita menjadi miliknya itu bukan dengan paksa. Sekalipun Tuhan bisa melakukannya. Karena dia berkuasa, melawan iblis dia berkuasa. Tapi itu bukan jalur yang tepat karena Tuhan itu bukan perampok. Kalau main paksa itu namanya perampok. Saudara beli ke toko handphone, Anda nggak membayar sejumlah uang tapi Anda mengambil, itu namanya merampok atau mencuri. Tuhan nggak pakai jalur itu, Tuhan pakai jalur resmi. Bagaimana caranya menebus kita? Dengan cara dia membayar harganya. Dan harga yang dibayar itu bukan dengan emas atau perak, karena emas atau perak itu fana dan murah. Harga yang dibayarkan untuk mengambil kita, untuk menebus kita itu adalah dengan darah yang mahal. Saudara, dari sini Anda bisa tahu betapa bernilainya Anda dan saya. Dari harga yang Yesus bayarkan, kita bisa tahu bahwa kita ini bernilai tinggi di mata Tuhan. Ada amin? Saya nggak ngerti hari ini posisi Anda di mana. Mungkin hari ini Anda merasa bahwa Anda, sudah menjual diri. Anda merasa bahwa Anda nggak punya harga diri. Anda merasa murah. Anda merasa sudah berdosa. Dengar baik-baik. Kalau Anda menerima kasih-Nya, hari ini darah Yesus menebusmu kembali. Tuhan itu memberikan Anda nilai yang tinggi. Anda tidak murahan. Saudara, karena apa? Karena Yesus mati juga buat Anda. Yesus gak hanya mati buat 1-2 orang, saya atau beberapa orang. Yesus mati buat semua orang, termasuk pelacur, termasuk orang-orang yang dianggap rendah, termasuk orang-orang yang sudah berdosa. Dan ketika Anda menerima anugerah ini, dari harga yang Yesus bayar, ternyata Anda itu tetap bernilai di matanya. Katakan amin. Saudara pernah coba enggak? Ya, kasih ke pengemis uang 100.000. Ya, tapi Anda remes-remes, lalu Anda injak-injak, jadi kotor, gitu ya. Saya mau tanya, kira-kira ketika uang yang Anda remes-remes dan Anda injak-injak itu lalu Anda kasih ke ke pengemis itu menerimanya atau enggak? Terima, kenapa? Sekalipun itu sudah diinjak-injak, direndahkan, diremes-remes, tapi itu enggak mengubah nilai dari uang itu. Ada amin? Itu yang namanya nilai intrinsik. Sekalipun hari ini dosa membawamu ke bawah, ke lembah. Anda melakukan sesuatu yang hina, dunia menghempaskanmu ke bawah. Tapi hari ini kalau Anda menerima kuasa darah Kristus, dari harga yang dibayarkan Yesus untuk menebus Anda bisa tahu bahwa nilai Anda itu tinggi sekali.
Senilai apa? Senilai nyawa Yesus sendiri. Dari sudut pandang Bapak, Bapak itu rela menyerahkan satu-satunya putra tunggalnya. Anda kalau punya satu-satunya, Anda punya anak itu cuman satu, ya bukan 2 atau bukan 3 atau bukan 5, itu anak pasti berharga banget, betul nggak? Dan Tuhan itu, Bapa itu rela menukar, menyerahkan Yesus Kristus supaya bisa mendapatkan Anda. Berarti di mata Tuhan, Anda begitu bernilai. Ada amin, Bapak Ibu? So, apa yang terjadi? Yesus membayar kita dengan darahnya, sehingga kita ini bukan lagi milik dari iblis, tapi statusnya berubah. Kita ini menjadi milik Kristus. Ada amin. Sebelum Anda menerima Kristus, sorry to say, hari ini kalau ada 1-2 orang, Anda belum diselamatkan, belum ada Kristus dalam hidupmu, Anda cuma berjubah agama saja, cuma punya agama, tapi Anda belum ditebus, Anda belum menerima karya keselamatan, saudara, iblis punya hak atas hidup Anda. Loh, dari mana haknya? Dari dosa. Dunia ini kenapa dikatakan jatuh di dalam dosa? Berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa? Dulu itu berada di kuasanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lah yang dikasih otoritas atas seluruh bumi. Ya, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi, kuasai bumi. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika Adam itu jatuh dalam dosa? Mendengar tipuan si jahat lalu jatuh dalam dosa. Maka Adam dan Hawa, otoritas terhadap bumi ini jatuh ke tangan si jahat. Sejak saat itulah muncul penyakit di bumi ini. Bumi ini jadi apa? Menjadi rusak. Ada tsunami, ada gempa bumi, ya, ada kerusakan di mana-mana. Dunia ini memang sudah jatuh di dalam kuasa si jahat. Melalui apa pintunya? Melalui dosa. Jadi hari ini siapapun di antara Anda yang berbuat dosa, iblis punya hak atas hidup Anda. Saudara. Tapi once Anda menerima Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat, kali ini iblis gak punya hak lagi. Anda bukan lagi milik iblis, katakan amin. Tapi kita semua adalah milik Kristus. Ada amin? Nah, di titik ini, setelah orang diselamatkan, ternyata banyak orang Kristen itu gak paham atau gak sadar. Gak sadar sama 2 hal, bahwa dia bukanlah milik iblis tapi milik Kristus. Nah, akhirnya apa? Ada loh orang-orang Kristen yang sudah ditebus dari cara hidup sia-sia, tapi masih menjalani hidup sia-sia. Sudah ditebus dari cara hidup sia-sia, tapi hidupnya masih sia-sia. Kenapa? Karena dia lupa bahwa sebetulnya yang punya hak atas hidupnya adalah Tuhan dan bukan dirinya. Kalau kita sudah dibeli oleh Kristus, berarti kita pun gak punya hak atas hidup kita sendiri. Katakan amin. Makanya orang Kristen, hari ini Anda harus tahu, kematian Yesus itu memberikan kita tujuan hidup yang baru. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus yang sudah mati dan membayar atau membeli hidup kita. Ada amin? Amin saudara, kok aminnya kecil? Jadi hari ini gak boleh jual mahal sama Tuhan. Kita ini harus menjadi anak yang tahu diri. Anak yang menjadi kebanggaan dari Tuhan. Anak kebanggaan. Saudara, itu ciri-cirinya begini. Dia ini akan berinisiatif untuk cari tahu apa kehendak Tuhan, ya, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu ciri-cirinya anak. Kita sudah ditebus. Kita ini enggak lagi di bawah otoritas si jahat, tapi di bawah terang otoritas Tuhan. Harusnya hidup kita, tujuan hidup kita juga berubah. Kita enggak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus. Amin. Jadi gak boleh hari ini
Saudara, kita jual mahal sama Tuhan. Kita ini properti atau miliknya Tuhan sebetulnya. Jadi Tuhan itu punya hak atas hidup kita. Tuhan mau berkati kita atau enggak, dia punya hak. Tuhan hari ini mau kasih makan atau tidak, dia punya hak. Saya pernah sebut kalau enggak salah di sebuah kebaktian. Di kebaktian sini juga. Sebetulnya Tuhan itu mau bunuh kita, cabut nyawa kita sekarang, dia berhak. Dia mau berkati kita, enggak berkati kita, kasih makan atau enggak kasih makan, kita dibiarkan lapar, itu dia punya hak. Kenapa? Kita sudah dibeli. Tapi untungnya puji Tuhan, dia adalah Bapa yang baik dan Bapa yang bertanggung jawab. Amin saudara. Tuhan enggak akan membiarkan kita kelaparan minta-minta roti, dia mencukupi kebutuhan kita. Amin saudara. Tapi kita harus tahu diri, kita enggak boleh hidup bagi diri kita sendiri. Yang kelima, darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Mari kita baca ayatnya Roma 3 ayat 25. Anda masih bersama dengan saya, amin. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dengan darah yang dicurahkan Yesus di atas kayu salib, ternyata darah itu menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Darah ini mendamaikan kita dengan Tuhan. Sewaktu dulu kita ini masih berdosa, hidup dalam dosa, kita ini menjadi musuh Allah atau seteru Allah. Makanya kita ini kalau sudah diselamatkan, kita ini sebetulnya bisa ngomong kepada diri kita, kita ini orang yang paling beruntung di muka bumi. Kenapa? Sekalipun hidupmu itu kaya raya, Anda punya segalanya, tapi kalau Anda masih jadi musuhnya Allah, saudara, saya mau bisa katakan sekalipun Anda itu kaya raya punya segalanya, Anda menjadi orang yang paling tidak beruntung. Kenapa? Anda musuhnya Allah. Murka Allah tetap di atasmu. Sekalipun hari ini mungkin Anda punya mobil mewah. Sekalipun hari ini Anda punya rumah besar, bisnis Anda sukses. Kalau Anda masih bisa mengalami itu karena lahir kebaikan Tuhan. Tuhan itu masih sabar. Tapi kabar buruknya, murka Allah masih ada di atas Anda. Kalau Anda mati di dalam dosa Anda binasa. Sekalipun di muka bumi Anda punya segalanya. Makanya hari ini orang yang sudah lahir baru, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan adalah orang yang paling beruntung. Sekalipun di dalam dunia ini Anda menderita, di dunia ini mungkin Anda tidak sekaya orang lain, tapi kalau Anda menerima Kristus, menerima keselamatannya, Anda adalah orang paling beruntung. Katakan amin. Status kita ini musuh Allah. Makanya kata pendamaian itu dalam bahasa Yunani, itu pakai kata hilasterion. Artinya apa? Perbaikan. Melalui darahnya hubungan kita ini dengan Tuhan diperbaiki. Terjadi yang namanya rekonsiliasi. Hubungan kita yang dulunya musuh, tiba-tiba gara-gara darah Kristus tercurah, kita ini diperbarui, diperbaiki hubungannya. Yang dulunya rusak, musuh, sekarang kita diangkat menjadi anak. Amin. Saudara, banyak orang Kristen itu nggak punya pewahyuan bahwa dirinya adalah anak. Hari ini kalau Anda sadar bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya menebus kita, tapi juga mengangkat kita jadi anaknya, itu akan merubah atau mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Saudara bukan lagi musuh, tapi saudara itu anak Allah. Kita ini diadopsi atau diangkat jadi anak. Dan kata Roma, menjadi anak itu berarti kita menjadi ahli waris dari segala janji Allah. Amin. Dan ketika kita berdoa, kata Yesus, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan berikan. Apapun loh.
Dan hari ini kamu belum minta apapun, mintalah supaya sukacitaku penuh. Yesus ngomong begitu. Lalu di ayat yang lain, di Lukas 11, dikatakan, Bapa manakah kalau anaknya itu minta roti, minta ikan, minta telur, dikasih kalajengking, dikasih ular. Kalau kita yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Ia akan memberikan pemberian yang baik kepada siapapun yang minta. Minta kepada siapa? Kepada Bapa. Minta sebagai apa? Sebagai anak. Katakan amin. Sayangnya ada banyak orang Kristen, hari ini gak sadar bahwa statusnya itu sudah anak. Tuhan memandang kita anak, tapi dirinya memandang masih budak. Masih pegawai. Saudara, kita ini harus punya sikap hamba. Kita semua adalah hamba Tuhan. Tapi status kita yang dibeli Tuhan di atas kayu salib adalah membawa kita menjadi anak. Jangan pernah lupakan itu. Dan Tuhan mengangkat kita jadi anak itu bukan karena performa kita. Saya ulangi, bukan karena performa kita. Dia angkat kita karena semata-mata karena anugerahnya, karena darahnya tercurah. Lalu kita ini langsung statusnya jadi anak. Anak itu gak perlu berjuang untuk menjadi ahli waris. Kenapa? Itu adalah ketika dia lahir langsung dia jadi ahli waris. Katakan amin. Kita ini mewarisi apa? Janji Allah. Satu hal yang saya bisa pastikan saudara, kalau Anda anak, semua kebutuhanmu akan dipenuhi sama Tuhan. Saya ulangi ya. Wait. Apa maksudnya Pastor Puji? Semua keperluanmu atau kebutuhan, bukan keinginan ya. Ya saya nggak bisa ngomong semua keinginan kita akan dikabulkan, tidak. Karena kenyataannya tidak semua keinginan kita akan dikabulkan. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Makanya Alkitab katakan Matius 6, ya carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Karena Tuhan tahu apapun yang Anda butuhkan, jangan khawatir. Jadi selama Anda itu butuh dan itu menjadi keperluanmu, tenang, Tuhan akan sediakan karena Dia Bapa kita. Itulah ahli waris kita. Itulah warisan kita jadi anak. Beda kalau kita ini pegawai. Pegawai bos belum tentu semuanya akan diluluskan, sekalipun itu kebutuhan. Tapi kalau anak, saudara, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia Bapak. Waktu pandemi terjadi, tiba-tiba 3 anak saya itu harus beli laptop semuanya. Lalu bukan hanya laptop, semuanya harus punya iPad. Gawat nih, tiba-tiba pengeluaran membengkak. Siapa yang ngerasakan? Ya, saudara dengar baik-baik. Sekalipun kita punya dana itu terbatas. Kita ini kalau anak kita perlu dan itu memang perlu bukan untuk mainan tapi untuk sekolah. Dengan ukuran kita dan kemampuan kita. Sekalipun itu mungkin dana kita terbatas. Saya sebagai papa akan usahakan semua anak saya itu bisa Zoom. Bisa pakai Zoom untuk sekolah. Bisa punya laptop dan iPad. Ya, di awal-awal ya kita sempat anak-anak saya beberapa anak, papa mungkin belum bisa belikan yang baru, tapi kita cari bekas tapi yang bagus. Pokoknya gimana caranya, kalau itu keperluan, papa akan tanggung jawab. Katakan amin. Tapi kalau keinginan, pa aku pengen handphone. Handphonenya lalu nyebutin merek yang mahal gitu ya. Oke, gak apa-apa gitu ya. Tapi gak semua akan tak lulusin. Gitu ya. Doa saja, dia doa. Tiba-tiba ada yang ngasih handphone, saudara. Persis seperti yang ini. Ya, ini kejutan berarti. Tuhan bisa gak kasih kita kejutan? Bisa. Tapi gak semua diluluskan. Tapi Tuhan bisa gak meluluskan keinginan kita? Bisa kalau kita anak. Tapi gak semua. Tapi bisa aja Tuhan itu kasih surprise sama kita. Beda dengan pegawai. Pegawai gak ada surprise. Pegawai juga kamu butuh gak butuh ya kamu digaji sekian ya silakan kamu berjuang sendiri. Tapi kalau anak,
orang tua pasti perjuangkan. Hari ini Bapak Ibu, Saudara, kalau Anda mintalah sebagai anak, jangan lihat dirimu sebagai budak. Darah Kristus tercurah, itu mengangkat kita menjadi anak. Amin. Dia mendamaikan kita yang dulunya kita ini musuh, kita ini sekarang jadi anak. Dan bukan hanya itu, Saudara, apa yang terjadi ketika darahnya tercurah? Kita ini dikatakan bisa masuk ke hadirat Allah atau ke ruang Maha Kudus tanpa ketakutan. Di zaman dulu sebelum Yesus mati di atas kayu salib, hanya imam besar yang boleh menghadap hadirat Tuhan. Saya ulangi, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun mereka itu untuk masuk itu harus menguduskan, menyucikan diri. Lalu di sini itu ada tali, lalu ada lonceng. Ya kalau jalan itu bunyinya klinting, klinting gitu ya. Klinting gitu ya. Kalau masuk ternyata bunyinya klinting, klinting, kedebuk klinting gitu ya. Lalu gak ada suaranya lagi. Oh ini mati berarti. Ya, dan kalau mati akan ditarik pakai tali itu. Jadi diikat tali. Berarti ini ada sesuatu yang gak kudus. Jadi horor dulu itu. Mengerikan masuk dalam hadirat Tuhan itu. Dan ketika darah Yesus dicurahkan, langsung terjadi gempa bumi. Lalu ruang Maha Kudus itu tirainya robek. Sebagai bentuk kita masuk dalam sebuah perjanjian baru. Ya kali ini imam besar yang dulunya itu harus menyucikan diri pakai darah binatang. Darah domba korban. Ya itu cuma simbol dari anak domba Allah. Darahnya tercurah sekali untuk selamanya. Lalu memberikan kita apa? Akses semua orang itu bisa masuk dalam hadiratnya tanpa ketakutan. Makanya kitab Ibrani berkata begini. Ya kita bisa masuk dalam Ibrani 10 ayat 19. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Melalui darah Yesus. Katakan amin. Jadi kita ini bisa datang atau masuk dalam hadirat Tuhan, bisa datang kepada Tuhan anytime. Karena darah. Setiap waktu kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan tanpa ketakutan. Zaman dulu masuk hadirat Tuhan itu harus menyucikan diri, harus nyembeli itu pun kalau ada yang gak kudus, ada sesuatu yang salah, mati di tempat saudara. Ditarik. Hari ini perjanjian baru. Ya, dan kalau jemaat gak diajar ini, kadangkala kita ini menganggap remeh. Sehingga kita itu bisa seenaknya masuk dalam hadirat Tuhan hanya karena darah Yesus. Saudara, kita bisa kapanpun masuk dalam hadirat Tuhan, tapi hormat tetap harus dipelihara. Yang terakhir, darah Yesus mengalahkan kuasa iblis. Wahyu 12, kita baca di ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah Yesus itu punya kuasa untuk mengalahkan si jahat atau kuasa si jahat. Kata mengalahkan itu dalam bahasa Yunani-nya itu nikao. Artinya menundukkan, katakan menundukkan. Menundukkan kuasa iblis. Hari ini kalau Anda jadi orang Kristen, Anda jadi target serangan si jahat. Ya. Jadi siapapun Anda kalau Anda sudah lahir baru, kita berada dalam peperangan rohani dan Anda menjadi target serangan si jahat. Tapi jangan takut, karena Tuhan melindungi kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh dunia. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu sadar sama kehadiran setan. Ya, terlalu sadar itu dikit-dikit, setan, dikit-dikit setan. Tolong Pastor Fuji doakan saya, karena apa? Saya dapat serangan setan. Ya, kayaknya saya ini roh jahat begini, gitu ya. Lalu dia jalan ke sandung gitu ya. Gara-gara dia ini lalai, dia jalan gak lihat-lihat. Tapi selalu setan yang disalahin. Ini saya jatuh karena setan, roh jahat, gitu ya. Apa-apa roh jahat, jadi kayaknya terlalu sadar, aware sama roh jahat. Jangan begitu, jangan terlalu begitu. Ya, jangan hidup karena perasaan tapi hiduplah oleh iman.
bangun iman Anda untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Harusnya kita lebih sadar sama Tuhan ketimbang setan. Tapi sekalipun begitu, Anda nggak bisa menampik sebuah kebenaran bahwa kita ini target dari si jahat. Dan mau nggak mau kalau Anda orang Kristen lahir baru, kita semua ini target. Suka nggak suka, ini kebenarannya. Kita target dari serangan. Ya. Aduh Pastor Fuji, saya nggak mau jadi target serangan. Loh malah bahaya. Jangan-jangan Anda temennya setan. Anda pilih mana sekarang? Ya, oh saya nggak pernah ditargetkan setan. Oh, malah jangan saudara. Ya karena ini berarti Anda temennya. Once kita ini lahir baru, Anda jadi musuh si jahat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Dan Tuhan itu memperlengkapi kita dengan kuasa. Apa kuasanya? Yang pertama, catat baik-baik, nama Yesus. Kalau ada apa-apa, ya perintahkan setan dalam nama Yesus karena Anda punya kuasa. Di dalam nama itu terkandung kuasa untuk menundukkan. Siapapun kalau Anda sudah lahir baru, walaupun baru 2 jam lalu Anda lahir baru, langsung status Anda itu ada di atas setan. Secara otoritas. Nah makanya setan itu caranya sekarang gimana? Dia membutakan mata Anda, membuat Anda tidak mengerti bahwa Anda sudah punya otoritas. Dan kalau Anda nggak tahu bahwa Anda sudah punya otoritas, Anda nggak bisa gunakan senjata Anda, yaitu nama Yesus. Kalaupun Anda gunakan senjata Anda, yaitu nama Yesus, Anda gunakan itu dengan ragu-ragu. Jadi seharusnya siapapun kalau Anda orang percaya, sudah lahir baru, siapapun bisa usir setan. Dan waktu Anda usir setan, pergi dalam nama Yesus. Jangan meminta, setan mohon ya, tolong saya jangan diganggu. Jangan, Anda menempatkan diri di bawah, makanya saya tanya, karena setan itu bandel. Pernah Anda lihat, saudara itu sengketa, misalnya sengketa tanah sama orang, sengketa rumah, Anda pemilik rumah sah, tapi ternyata ditempatin sama orang 20 tahun. Mereka nggak punya hak, Anda pemegang SHM-nya, hak miliknya. Anda datang serta-merta gampang, walaupun Anda punya otoritas, Anda sah? Enggak, mereka akan pakai parang ngomong begini, saya sudah 20 tahun di sini. Ya 30 tahun ini milik saya, makanya ke pengadilan. Begitu pengadilan ketok palu Anda sah, biasanya Anda bawa apa saudara? Anda bawa polisi. Karena apa? Orang itu nggak bakal mau keluar dengan, oh ya gitu, enggak. Makanya perlu kuasa. Otoritas Bapak polisi dikerahkan. Nah, makanya waktu Anda jadi orang Kristen, setan itu nggak mau langsung, nggak otomatis langsung mau keluar. Ya, Anda nggak bisa ngomong gini, monggo ya setan tolong saya jangan diganggu, tolong keluar dari hidupku, tolong please. Nggak bakal dia keluar. Anda harus gunakan otoritas, pakai nama Yesus. Gunakan otoritasmu, pakai kepolisian negara Republik Indonesia untuk mengusir setan itu keluar dari rumah. Katakan amin. Yang sengketa jangan itu dianggap setan loh ya. Katakan amin. Jadi hari ini jangan ada orang Kristen yang takut-takut. Kalau ada orang yang kerasukan tetangga Anda, mulai hari ini stop telepon Pastor Fuji. Stop telepon kita hamba-hamba Tuhan. Jangan ngerepotin kita. Karena apa? Anda punya otoritas yang sama. Ya, Anda perlu latihan. Ya, saya doakan dalam nama Yesus, saya doakan Anda punya pengalaman ketemu sama orang kesurupan atau kerasukan. Sungguhan ini, supaya apa? Anda praktek, nggak apa-apa awal-awal gagal, saya tanya nggak mau keluar. Namanya mempraktekkan otoritas itu harus latihan, ketemu harus, awalnya setan nggak mau keluar, nggak apa-apa. Dalam nama Yesus, dengan tegas, Anda harus tahu bahwa Anda majikan, mereka itu sekarang sudah pembantu. Pembantu, Anda nggak, majikan itu ragu-ragu kalau nyuruh pembantu. Nggak ada, dia ngomong tolong ambilin minum gitu ya. Bukain pintu, setrikain ini, nggak ada ragu-ragu. Dikerjain nggak ya? Nggak ada. Dia sekali perintah, dia tahu bahwa itu yang nurut. Nah, merintahin setan juga gitu, nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, setan tahu ragu-ragu nih, dia akan apa? Berkelit lah apa, karena dia bandel nggak mau keluar. Nah, itu nama Yesus. Yang kedua, darah Yesus. Kalau ada apa-apa dalam nama Yesus atau sebut darah Yesus.
Ya apalagi kalau ada kuasa roh jahat, darah Yesus menentangmu. Darah Yesus dan nama Yesus itu punya kuasa menundukkan. Sekalipun itu setan powerful, waktu Anda sebut nama Yesus atau darah Kristus, ya oleh darah dan perkataan kesaksian jadi harus diucapkan. Ya mau setan tingkat manapun, dengar baik-baik, dia akan ditundukkan. Karena apa? Di dalam darah dan di dalam nama mewakili represent otoritas yang tertinggi, yaitu siapa? Bukan otoritas kita tapi Yesus Kristus. Makanya setan manapun mereka gak bisa tahan. Karena apa? Ada power di dalamnya. Katakan amin. So doakan anak-anakmu, doakan rumahmu. Ya, gunakan nama Yesus, lepaskan, terapkan kuasa darah Yesus. Lepaskan, aku tutup bungkus engkau dengan kuasa darah Yesus. Aku nyatakan oleh darah Yesus kamu dilindungi. Dalam perjalanan doa, dalam nama Yesus, darah Yesus lindungi. Karena apa? Itu seperti dibungkus. Ya, saya tutup dengan ini. Ayub itu satu kali setan itu ditanya sama Tuhan. Kamu lihat hambaku Ayub ini demikian salehnya. Lalu setan itu ngomong, iya kamu selalu memagari dia dan memberkati dia. Loh kok setan bisa tahu ada pagar? Ternyata Ayub itu tiap hari itu suka mempersembahkan korban. Darah tercurah. Ya, setiap kali anak-anak bikin pesta dia bikin korban. Darah tercurah. Jadi ternyata setan itu bisa ngomong, engkau memagari dirinya, aset-asetnya, rumahnya, usahanya, semuanya itu dipagari, ada pagar. Jadi setan itu tahu di alam rohani ada pagarnya, ada pelindungnya. Nah, zaman dulu itu harus sembelih korban, tapi di dalam perjanjian baru, anak domba Allah itu mencurahkan darah sekali. Ada kuasa dalam darah Yesus. Darah Yesus melindungimu, ya seperti kayak ada pagar. Anda gak perlu ke dukun kemana-mana. Ya kita ini dilindungi oleh kuasa darahnya. Ada amin? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.